Assalamualaikum Bu Iftita. Waalaikumsalam Pak Kowi. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat, tapi ini ada sedikit yang mengganjal Pak dalam hati. Oh ya, ada yang mengganjal ya. Oke, nggak masalah. Karena di pertemuan ini kan juga tujuan kita kan akan membahas banyak hal terkait Bu Iftita ya. Kalau boleh tahu ini kira-kira apa yang mengganjal Bu? Iya Pak, ini saya mau curhat ya Pak ya di Iya. masalah di sekolah saya Pak ya. Boleh ya Mm-mm. Pak? Boleh permasalahan apa Bu? Iya, ini terkait dengan ini loh Pak. Di kelas saya ini kok anak-anak ini eh, sudah sering saya ingatkan, tapi Mm-mm. masih sering membuang sampah ini sembarangan. Misalnya Oke, di lot, siapa di iya. laci meja itu loh Pak. Baik, berarti arah Tuh. pembahasan pembicaraan kali ini Bu Tita pengen membahas terkait pentingnya membuang sampah pada tempatnya ya. Iya Ya, betul Pak. ya baik. Eh, Kira-kira apa sih permasalahan yang terjadi di lingkungan Bu Tita terkait membuang sampah ini? Nah, jadi di kelas saya itu selain di Mm-mm. laci itu tadi, itu banyak sampah ya. Jadi anak-anak itu kayaknya itu malas gitu loh Pak. Dia itu Oke, membuang malas. sampah itu di tempatnya. Nah, Ya. di depan kelas itu juga ada tong sampah yang ada tutupnya. Nah, Mm-mm. itu anak-anak itu tidak apa ya? Dia itu tidak mau membuka tutupnya terus membuang Oh, sampah ke iya, dalam iya. apa tempatnya, tapi malah di atas Mm-mm. tutup Iya, tong iya. sampah itu, Pak. Oh gitu ya. Iya, jadi nampaknya anak-anak Mm-mm. ini kayak ini loh kurang memperhatikan kebersihan dan juga Mm-mm. tidak menghiraukan bahaya sampah gitu, Pak. Iya. Anak-anak ini. Heeh. Jadi terkait kurang perhatiannya anak terhadap kebersihan itu kira-kira menurut Bu Tita itu penyebabnya apa ya? Iya, ini nampaknya anak-anak itu eh, kurang termotivasi, Pak. Artinya mereka itu Mm-mm. tidak tahu bahaya-bahaya sampah sehingga Oh mereka ya itu ya ya. membuang sampah itu seenaknya begitu, Mm-mm. Pak. Mm-mm. Lalu apa ada penyebab yang lain lagi selain kurang pahamnya mereka terhadap dampak sampah? Ya, barangkali mereka juga tidak ada motivasi untuk bisa menjaga kebersihan kelas. Mereka itu Mm-mm. juga belum sadar begitu kalau Mm-mm. tindakannya yang dia lakukan itu bisa mengganggu orang lain, begitu, Ah, Pak. begitu Bu ya, iya ya. Jadi memang penyebabnya itu banyak Bu ya. Nah terkait penyebab permasalahan yang sudah Ibu Tita sampaikan, saya yakin Bu Tita pasti sudah terbersit beberapa rencana-rencana untuk memberikan solusi terkait permasalahan yang ada. Ini kira-kira apa Bu yang bisa Ibu lakukan untuk memberikan solusi terkait permasalahan yang ada? Iya, Pak. Untuk mengatasi itu rencana saya Mm-mm. mau ini, Pak. Nanti di pembelajaran itu Mm-mm. akan saya putarkan video, Pak, tentang Mm-mm. bahaya-bahaya sampah begitu. Ah, iya Sehingga ya. biar mereka itu sadar bahwa tindakan yang dia lakukan itu ternyata sangat membahayakan. Selain dari segi kebersihan juga tidak baik, ya kan, dari Mm-mm. kesehatan juga tidak baik dan tindakannya itu juga mengganggu orang lain. Jadi nanti akan saya putarkan video Pak tentang bahaya-bahaya sampah Pak, Mm-mm. membuang sampah sembarangan Pak. Iya, bagus itu Bu. Dengan tampilan video, visual, sehingga ada tampilan gambar secara langsung, contoh konkret, insya Allah bisa itu membuat siswa lebih sadar gitu ya. Lalu apa ada hal lain lagi yang akan Ibu lakukan? Iya Pak, kalau ini kan di lingkungan kelas Pak ya. Mm-mm. Nanti saya juga rencananya ini biar kayaknya kan tidak hanya di kelas saya Pak itu, Mm-mm. di kelas-kelas lain juga seperti itu. Mm-mm. Dan takutnya kan nanti anak-anak dari kelas saya kebiasaan seperti itu, nanti dia juga akan membuang sampah di lingkungan sekolah juga Ah, apa ini apa sembarangan gitu ya. Misalnya dia iya. sekolah dari kantin begitu. Nah, ini Mm-mm. rencananya ini saya mau usul gitu ke kepala sekolah karena kan ini juga kebetulan sedang kita itu sedang berdiskusi untuk menyusun tema proyek. Mm-mm. Mm-mm. Barangkali nanti bisa kita ambil yang paling urgent temanya ini kelola bumi lestari, Pak. Jadi nanti Bagus itu. fokusnya Mm-mm. itu eh,
tentang penanganan sampah begitu, Pak. Iya, bagus. Jadi dampaknya tidak hanya untuk kelas ibu saja, tapi juga seluruh kelas yang ada di sekolah ibu. Sehingga Iya, dampak yang akan dirasakan adalah untuk lingkungan sekolah bu ya. Luar biasa iya, itu bu, betul sekali, luar Pak. biasa. Tapi dalam pelaksanaannya tentunya kan ibu pasti membutuhkan dukungan-dukungan dari pihak lain nih. Nah kira-kira ibu nanti akan meminta dukungan dari pihak mana saja bu, agar rencana solusi ibu bisa terlaksana dengan baik. Iya, Pak. Yang jelas nanti saya minta dukungan dari kepala sekolah, Pak ya, karena Mm-mm, kan kepala sekolah itu yang menentukan kebijakan ya. mm-mm, Kemudian terkait juga dengan pembelajaran proyek itu, mm-mm, nanti saya juga ini apa akan meminta kolaborasi juga lah, koordinasi dengan teman-teman sejawat mm-mm, dan juga panitia P5 supaya tema yang saya usulkan tadi bisa terlaksana gitu, Pak. mm-mm. Lalu apakah ada dukungan lain lagi barangkali selain Ya, dari pihak internal sekolah? nah iya betul, Pak. Barangkali nanti di dalam ini, Pak, apa namanya, P5 itu kan Iya. nanti ada tahap kontekstualisasi ya. Mm-mm. Itu nanti saya juga mau usul untuk menghadirkan dari DLHK, Nah, bagus misalnya itu. dari Iya. Dinas Lingkungan Mm-mm. Hidup, gitu Pak, untuk bisa memberikan materi sehingga Betul. anak-anak itu kan kalau dari gurunya itu mungkin sudah biasa gitu ya. Mm-mm. Jadi kalau dari orang lain kan bisa nanti menjadi ketertarikan Betul. sendiri gitu Iya. Pak. Luar biasa Ibu. Jadi langkah yang akan Ibu laksanakan sepertinya insya Allah bisa berdampak positif ya untuk sekolah Ibu. Nah, agar kegiatan yang Ibu rencanakan ini terkait dari berbagai dukungan itu juga bisa terlaksana secara kontinuitas, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban dari ide atau solusi yang Ibu tawarkan ini? Iya Pak, karena kebetulan saya juga ini jadi koordinator P5 Pak Mm-mm, ya. mm-mm, Nanti yang jelas untuk tanggung jawabnya ini nanti ya saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan saya mm-mm. juga sendiri nanti yang akan apa namanya dengan teman-teman sejawat, memimpin teman sejawat untuk Iya. istilahnya membuat tema dan topik proyek ini yang sesuai dengan solusi tadi, Pak. Jadi Mm-mm. biar anak-anak itu bisa tujuannya adalah bisa membuang sampah di tempatnya, kemudian bisa mengelola sampah itu, Pak. Sehingga anak-anak kalau dia tahu bahaya sampah seperti apa, ternyata Mm-mm. sampah itu bisa dikelola dengan baik, maka permasalahan ini nampaknya bisa di apa selesaikan begitu, Pak. Luar biasa Ibu. Jadi langkah yang akan Ibu laksanakan itu sepertinya saya sangat yakin sih itu akan berjalan dengan sangat baik dan pasti akan berdampak baik untuk sekolah, apalagi untuk kebersihan lingkungan di sekolah Ibu, sehingga sekolah Ibu bisa menjadi sekolah yang ramah secara lingkungan gitu Bu ya. Nah Iya, Ibu, betul sekali. kemudian setelah Ibu menyampaikan tadi dari awal sampai akhir, tampaknya Ibu secara tidak sadar sudah menyampaikan solusi juga nih ternyata. Iya, Nah, betul sekali, bagaimana Pak. nih sekarang kondisi Ibu yang tadi ketika saya tanya kabarnya baik tapi ada yang mengganjal. Nah, sekarang apakah masih ada yang mengganjal, Bu? Alhamdulillah Pak, setelah tadi Alhamdulillah. ngobrol dengan Pak Kowi ya, tadi Pak Mm-mm. Kowi sudah membimbing saya untuk menemukan solusi. Ternyata saya mempunyai solusi dari permasalahan yang selama ini saya alami begitu Pak Kowi. Saya mengucapkan terima kasih Pak Kowi atas bimbingannya. Alhamdulillah, berarti sudah baik ya sekarang kondisi hatinya, sudah nggak berkeluh kesah lagi ya. Iya Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah ada yang ingin dibicarakan lagi mungkin selain tentang hal ini? Saya kira cukup Pak. Nanti Cukup. barangkali dalam pelaksanaan saya butuh bimbingan Pak Kowi, nanti saya akan menghubungi Pak Kowi lagi. Siap. Saya akan sangat senang hati dan selalu terbuka untuk Ibu Tita. Saya juga berterima kasih kepada Bu Tita karena sudah mempercayakan segala keluh kesahnya untuk diceritakan kepada saya. Saya juga sangat berterima kasih karena mendengarkan dari berbagai apa yang sudah Ibu sampaikan terkait ide-ide solusi yang sangat luar biasa itu juga menjadi pembelajaran bagi saya. Itu referensi yang bagus bisa saya terapkan juga untuk lingkungan saya. Ya, kalau sudah tidak ada lagi, maka terima kasih. Saya doakan bisa terlaksana dengan baik ya Bu ya.
Ya, Pak, terima Iya, kasih. terima kasih Bu Tita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak Kowi. Waalaikumsalam Ibu Tita. Bagaimana Pak kabarnya, Pak Kowi? Alhamdulillah hari ini saya baik, sehat. Tapi Alhamdulillah. untuk pikiran saya ini kayaknya masih mumet Bu. Waduh, kenapa Iya, ini Pak Kowi kok pikirannya sampai mumet? iya Bu. Jadi ada beberapa hal yang apa ya? Beberapa hari ini membuat saya resah dan kepikiran gitu karena ini ya terkait pembelajaran di kelas saya Bu. Saya kan sedang masuk di materi menulis cerpen. Saya itu punya ide pengen anak-anak itu tidak hanya tugasnya itu membuat cerpen tapi juga nanti cerpennya itu saya bukukan Bu. Nah mereka itu kok kayaknya susah gitu kalau disuruh untuk nulis gitu loh. Oh, begitu Pak Kowi ya. Mm-mm. Jadi yang membuat Pak Kowi mumet ini tadi, Pak Kowi, apa namanya, anak-anak ini nampaknya ini ya, apa, sulit untuk Iya, diajak berkarya begitu Pak betul Kowi. Bu, susah untuk nulis Ya, karya itu Bu. baik. Berarti tujuan Pak Kowi tadi ke sini kita saling ini Pak ya mencari solusi bersama-sama begitu Pak Kowi Iya ya. Bu. Nah, kira-kira dari permasalahan Pak Kowi tadi apa Pak Kowi yang menyebabkan anak-anak itu kok merasa kurang tertarik gitu Pak ya untuk diajak berkarya itu? Iya Bu ya. Kayaknya alasan atau penyebab mereka agak susah atau susah diajak nulis sebuah karya yang dibukukan kayaknya mereka itu kurang pede Bu dengan tulisan mereka. Jadi Nah, mereka ya. merasa tulisan mereka itu tidak bagus, bahasanya sederhana, ceritanya biasa. Kemudian mereka juga khawatir nanti kalau tulisannya dibukukan terus kalau udah jadi buku dibaca orang kalau jelek nanti mereka takut dikritik. Dan mereka juga takut nanti kalau nulis itu kayaknya bebannya berat gitu kan. Karena harus menulis menulis yang rapi yang banyak karena akan dibukukan gitu Bu. Oh, begitu Pak ya. Ada Iya, lagi Pak barangkali yang menyebabkan anak-anak ini iya, kurang bisa iya. diajak seperti itu. Kayaknya mereka juga kurang apa ya termotivasi kayaknya ya karena mereka kan anak-anak zaman sekarang itu kan ya jarang membaca Bu ya. Itu Iya, akhirnya mereka betul, tidak betul. pernah tahu cerpen itu bentuknya gimana. Jadi mereka itu merasa kayaknya susah membuat cerpen, jadi kurang termotivasi. Dan mereka juga merasa kayaknya nggak penting ini nulis gitu Bu. Padahal kan nulis itu sangat penting apalagi untuk jangka panjangnya ke depan itu loh Bu. Jadi Iya, kayaknya iya, mereka betul, kurang Pak. motivasi itu Bu. Iya. Jadi memang anak-anak ini nampaknya ini, Pak ya kurang motivasi gitu ya. Iya Bu. Padahal kan menurut Pak Kowi ini menulis itu sangat penting ya, Pak. Apalagi Iya. sekarang itu apa Pak program pemerintah itu sekarang Itu ini ya. literasi Bu, program Iya, literasi untuk betul, sekolah. Iya. literasi. Ya, 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 Pak Kowi. Mm-mm. Kalau begitu Pak Kowi, dari penyebab tadi ya, kira-kira menurut Pak Kowi ini apa yang bisa Pak Kowi lakukan supaya bisa mengatasi penyebab tersebut, Pak? Ya saya itu apa ya sempat sempat terpikir eh, untuk membangkitkan apa ya semangat mereka, kemudian menunjukkan bahwa menulis itu sebenarnya itu gampang, nggak susah, terus banyak hal terkait tips dan cara menulis. Sebenarnya sempat terpikir saya ingin mendatangkan penulis Us- penulis asli yang sudah punya karya saya datangkan ke sekolah karena mereka saya jelaskan kayaknya belum ngaruh. Nah kalau saya mendatangkan penulis langsung atau pelakunya langsung kayaknya akan berpengaruh lebih besar deh. Dan penulis nanti rencananya saya datangkan yang memang usianya masih terpaut sedikit dengan mereka. Jadi penulis yang dari kalangan anak mahasiswa rencananya. Ini juga saya masih mencari informasi terkait penulis di kota sendiri Jombang yang usianya masih muda karena saya percaya kalau nanti yang menyampaikan itu masih muda, jaraknya tidak jauh dengan mereka, kemudian pengalamannya juga sangat konkret, mereka juga bisa menunjukkan karya aslinya, sepertinya akan bisa memotivasi lebih lebih dalam dan lebih cepat untuk diterima oleh anak-anak itu Bu.
Wah, betul betul sekali Pak, luar biasa Pak ya. Memang anak-anak perlu memang dimotivasi seperti itu Pak ya. Iya, Nah, selain mendatangkan apa tadi narasumber begitu Pak iya, Kowi ya, iya. kira-kira dari solusi lain Pak yang bisa Pak Kowi tawarkan untuk mengatasi masalah ini apa kira-kira? Iya, rencananya sih kan mereka juga mikirnya kan kalau karya dibukukan itu kan kayaknya menyeramkan dan berat gitu ya. Nah, padahal kan nggak seperti demikian. Jadi juga nanti saya pengennya sih ngundang atau ngajak orang dari pihak percetakan yang nanti akan saya jadikan tujuan untuk nyetak buku saya. Saya ajak ke sekolah gitu, menjelaskan ke mereka bahwa nulis itu eh, gampang dan nggak menakutkan, dan buku yang nanti akan dihasilkan itu sangat banyak manfaatnya. Jadi nanti pengennya sih ada dua narasumber. Saya anggap itu adalah narasumber yang expert, yang ahli di bidangnya. Jadi satu dari pihak penulis, yang kedua dari pihak percetakan. Saya juga kepikiran nih, kan mereka masih muda ya, kan kayaknya kurang motivasi karena mungkin mereka belum berpikir dampaknya gitu. Saya tuh kepikiran agar membuat mereka lebih tertarik itu, nanti saya pengennya sih di buku itu saya katakan ke mereka bahwa akan saya sediakan halaman khusus untuk biodata penulis. Kalau di buku-buku lain-lain yang sudah umum kan biodatanya hanya tulisan nama, identitas Iya. kelahiran dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti saya pengennya itu saya kemas yang menarik seperti anak muda. Jadi mereka saya perbolehkan untuk menampilkan foto mereka. Jadi di biodata nanti ada foto mereka dan fotonya saya bebaskan mereka bergaya apapun, tidak harus bergaya yang formal pakai seragam sekolah. Enggak, saya bebaskan sesuai karakter mereka selama itu masih di dalam zona-zona moralitas. Itu saya bolehkan, saya bebaskan, dan nanti juga rencananya di situ mereka saya bebaskan untuk menampilkan alamat sosial media mereka, karena biasanya anak muda itu suka pansos. Pansos itu Iya, panjat iya sosial, Bu. betul Pak. Iya, iya, Terus iya. saya juga rencananya mau memotivasi mereka untuk bukunya nanti ketika dicetak nggak hanya dinikmati sendiri, tapi saya taruh di perpustakaan sekolah. Tujuannya biar dibaca adik-adik mereka, karena saya kan pengajar kelas 9 ya. Jadi mereka nanti ketika sudah lulus, mereka tetap abadi di sekolah karena ada karya mereka yang bisa dibaca adik-adiknya. Mereka juga bisa menjadi idola dadakan. Misal adiknya ada yang ngefans dengan cerita yang bagus, akhirnya membaca biodata siapa sih yang nulis, tahu fotonya, tahu sosial medianya, mereka bisa nambah follower melalui situ. Rencananya itu sih, Bu, saya pengennya kayak gitu, jadi biar mereka juga termotivasi nulis gitu, Bu. Wah, luar biasa loh Pak itu tadi Iya. solusinya Pak. Jadi rencananya Pak Kowi tadi sangat bagus menurut saya ya, Oh iya, karena terima kasih, Bu. apa ya, dengan mendatangkan seperti itu, insya Allah anak-anak nanti bisa termotivasi dan terbuka pikirannya bahwa menulis itu bukan seperti yang dia bayangkan begitu. Iya, Bu. Jadi lebih mudah dan sekaligus nanti dibimbing Pak ya sama narasumbernya nanti Iya, ya. iya. Ya, ya, ya. Baik Pak Kowi, dari rencana tadi, kira-kira Pak Kowi ini bagaimana ini bentuk tanggung jawabnya? Artinya nanti dari kegiatan ini kira-kira siapa yang eh, akan mendukung dari rencana dari Pak Kowi ini, Pak? Iya, dari kegiatan ini tentu saja agar tanggung jawab untuk pelaksanaan ini lancar, saya itu rencananya nanti pihak-pihak yang terlibat atau yang saya libatkan itu jelas banyak. Yang pertama itu nanti otomatis kepala sekolah, karena dukungan dari pihak atasan itu sangat penting, apalagi saya kan juga mendatangkan orang dari luar ya. Iya, Otomatis juga butuh betul. dukungan dari kepala sekolah terkait untuk mendatangkan orang dari luar, apalagi ini juga berhubungan tidak hanya untuk materi pembelajaran saya, tapi juga bisa sekalian untuk mengambil momen menjadi ajang pembelajaran literasi untuk sekolah. Nah, Iya, rencananya nanti pesertanya tidak hanya kelas saya aja, Bu, tapi juga kelas yang lain yang gurunya bukan saya, alias iya, teman-teman iya. lain. Jadi pihak yang terlibat otomatis saya melibatkan rekan sejawat, sesama pengajar guru bahasa Indonesia, untuk melibatkan anak didiknya. Jadi harapannya nanti yang mendapatkan materi dan motivasi ini tidak hanya kelas saya tapi juga kelas yang lain. Jadi untuk goalnya nanti buku yang akan lahir adalah
buku karya kelas 9 secara keseluruhan, tidak hanya anaknya Pak Kowi tapi juga anaknya Anaknya guru-guru lain juga. guru-guru lain. Jadi Iya, bisa iya. menjadi produk bersama itu, Bu. Iya, bagus sekali Pak Kowi. Iya. Jadi ini bisa untuk bermanfaat untuk satu sekolah Pak ya, tidak Iya, hanya Bu. dari Pak Kowi. Iya. Luar biasa Pak Kowi. Ternyata eh, permasalahan Pak Kowi tadi yang istilahnya apa ini anak-anak sulit ya diajak Iya. berkarya ternyata sudah bisa menemukan solusi Pak ya. Iya. Ternyata Iya. anak-anak kalau misalnya di apa namanya datangkan narasumber seperti itu. Iya. Nah, itu rencananya Pak Kowi tadi menurut saya sudah luar biasa sekali, Terima Pak. kasih, Bu. Nah, ini Iya. bisa dilanjutkan, bisa segera diimplementasikan, Iya. begitu Pak Kowi ya. Terima kasih, Bu. Saya juga terima kasih karena awalnya ini sebenarnya ada di pikiran saya cuman pecah-pecah gitu, Bu. Ini mana ini? Tapi setelah ngobrol sama Ibu akhirnya bisa saya keluarkan, ternyata semuanya itu bagus gitu, dan saya Nah, semakin ya, percaya ya. diri untuk menerapkan semuanya sehingga bisa lebih bersemangat untuk sesegera mungkin mengimplementasikannya di lingkungan saya, Bu. Terima kasih, Bu Tita Iya, ya. ya. Iya. Bagaimana Pak Kowi? Berarti intinya sudah ini ya, permasalahannya Dah. sudah Iya. solusinya, bahkan sudah menyusun rencana yang sangat bagus ya Pak Kowi Iya. ya. Alhamdulillah Iya, iya. sudah nggak mumet lagi nih, pikiran sudah yang awalnya resah Iya, sekarang insya Allah sudah mulai tertata. Terima kasih, Bu iya, Tita. iya. Alhamdulillah kalau begitu Pak Kowi. Kira-kira apakah ada yang perlu Pak Kowi bicarakan lagi? Saya pikir sudah cukup, Bu, itu yang hanya Sudah mengganggu cukup ya. saya dan sudah menemukan obatnya. Terima kasih, Bu Tita, sudah mendengarkan. Oke, sami-sami saya doakan Pak Kowi semoga lancar Amin. semuanya Pak Kowi ya. Amin. Pak Kowi bisa Amin. solusinya juga bisa terselesaikan dengan baik. Amin. Terima kasih, Bu Tita. Cukup Pak Kowi ya. Ya. Ya, baik Pak Assalamualaikum. Kowi. Waalaikumsalam.